Halo peserta di Logima Academy, kita ketemu lagi untuk membahas tugas yang ketiga bersama saya Restia dan Saya Yoma. Oke, tugas ketiga ini bisa dibilang cukup tricky ya, walaupun soalnya pendek, tapi kita menemukan banyak sekali variasi jawaban seperti itu. Nah, lanjut aja kita langsung bahas beberapa jawaban yang sudah kita ambil. Jadi untuk soalnya sendiri seperti ini, jika kamu diminta untuk membuat game yang tipenya Endless Runner seperti Subway Surfer, Temple Run, atau Minion Rush, sebutkan anggota tim pengembang yang akan kamu rekrut. Seperti itu. Nah, kita mulai dari jawaban pertama. Di sini dia memilih ada empat role. Yang pertama game producer, terus kedua game artis, ketiga game programmer, dan yang keempat marketing. Nah, seperti itu. Bagaimana menurut Yoman? Kalau dari menurut saya jawabannya itu masih bisa dijabarin lagi lebih detail, kayak si tiap role itu tugasnya lebih kemana aja, terus kayak artisnya tadi daripada menyiapkan aset, nah itu harus di breakdown lagi menyiapkan aset seperti apa, terus butuhnya artis 2D atau 3D, terus programmer kan bisa dipecah dua lagi tuh, entah itu butuh front end atau butuh back endnya juga, nah itu harusnya masih bisa dijabarkan lagi. Terus juga masih minus audio sama game designer sih. Kalau misalkan di studio indie biasanya game designer itu suka di tag sama tim gitu. Cuman kalau misalkan kita bikin satu produk, harusnya buat yang skupnya seperti ini, game designer saya rasa harusnya butuh sih. Butuh Buat satu bikin orang mekanik bisa untuk menangani desain dari gamenya. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi jawaban yang tadi masih kurang untuk di game design dan game audio. Selanjutnya di sini ada jawaban berikutnya. Dia membagi role-nya menjadi 5. Ada back end programmer, front end programmer, sound engineer, game designer, dan marketing. Tetapi di sini dia menyebutkan bahwa back end programmer tugasnya adalah membuat program untuk menjalankan aset dan rule mekanik dan mengolah semua fisik yang ada. Nah, gimana tanggapan? Itu sebenarnya bukan di luar dari role game back end programmer. Nah, biasanya back end programmer itu yang ngurus database sama koneksi. Database dan koneksi. Jadi kalau misalkan kita butuh save data player atau leaderboard score gitu, nah itu kita butuh back end karena dia yang nyiapin di servernya, nanti dia bakal bikin database-nya isinya ya nama, score user, nah itu kan bisa dibikin jadi leaderboard di gamenya. Itu tugas dari back-end programmer. Oke. Jadi untuk yang ini ada kesalahan di definisi dari back-end programmer. Selanjutnya, nah ini yang kita rasa cukup lengkap ya. Ini ada submission dari Bigi Asmara. Dia ada beberapa anggota tim pengembangnya. Dia rekrut produser, game designer, programmer, artis, sound designer, dan game tester seperti itu. Lalu dia jelaskan juga game designer untuk merancang sistem gamenya sampai leveling dan UI dan UX. Artis untuk membuat in-game asset seperti karakter, background, in-game coins, dan lain-lain, juga UI-nya. Untuk sound designer, tugasnya untuk merancang background musik dan sound effect. Programmer untuk mengimplementasikan semuanya menjadi sebuah game yang utuh, dan game tester untuk memberikan feedback, jadi untuk testing dari gamenya sendiri, dan produser untuk memastikan kelancaran semua project dan komunikasi antar divisi, seperti itu. Jawabannya sebenarnya udah cukup bagus, karena dia udah ngejelasin detail role-nya apa aja yang dibutuhin, terus dijelasin juga, dijabarin tugasnya di tim itu ngapain aja. Terus juga yang saya senang di sini dia masang QA juga, game tester atau quality assurance. Nah itu butuh banget sih buat produk yang bakal dirilis ke publik, karena ya QA sendiri kan dia tugasnya buat mencari bug sama yang ngetes gamenya apakah udah enak dimainkan atau masih ada hal-hal yang harus diimprove. Nah itu dari produser sama dari QA itu harus ngetes di gamenya sebelum dirilis ke pasar. Oke, ya jadi yang ini bagus banget karena dia sadar akan kebutuhan untuk game tester orang khusus ya untuk testing gamenya, karena kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan programmer gitu disuruh ngetes gamenya yang buru-buru, mau ngetes gamenya ngelihat aja mungkin bosan. Mending dia bikin fitur baru sih. Iya, benar, setuju. Oke, jadi untuk peserta yang lain ada
kesimpulan nggak? Kayak rata-rata jawabannya seperti apa dan apa yang harus diperbaiki? Kalau misalkan dari kesimpulannya sih sebenarnya peserta udah lumayan paham si tiap role-nya. Cuman mungkin yang masih kurang itu analisa buat breakdown si ininya si Agar lebih detail. Kayak kan kita contohnya itu game Endless Runner yang Subway Surfer, Minion Rush sama Temple Run. Nah itu kan kalau misalkan kita lihat dari lebih jauh kan itu ada beberapa kesamaan. Dia Endless Runner, terus juga 3D, ya. Terus mungkin punya fitur leaderboard. Nah dari sana harusnya bisa di detailing lagi kebutuhan itunya apa aja, kebutuhan fitur-fiturnya apa aja. Nanti kan anggapan kita butuh front end programmer, ya itu pasti front end programmer, sama kita juga butuh back end karena tadi ada si leaderboard itu. Untuk database-nya ya. Untuk database. Nah terus game designer kita butuh minimal satu lah buat bikin core mekaniknya sama balancing score-nya. Nah habis itu artis di sini karena gamenya 3D, kita butuhnya 3D artis, tapi kita juga punya UI. Nah jadi kita butuhnya 2 game artis, 2D sama 3D. 3D dia bakal bikin environment, karakter, biasanya udah sama animasinya sih. Dan item-item. Itunya. Nah, terus kalau misalkan yang 2D artisnya bisa untuk bikin kayak title screen, UI. Nah itu kita butuh 3D artis. Terus juga audio designer kita juga butuh sih, audio engineer. Karena ya itu gamenya masa nggak ada soundnya. Iya. Itu dari awal. Terus ya tadi yang penting sih itu juga sih QA tester. Untuk memastikan tidak ada bug tidak ada bug, minimum bug lah. Jadi intinya jangan sampai orang main 10 kali dia udah ketemu bug macam-macam gitu kan, itu nanti berdampak juga pada review di kitanya. Ada juga beberapa opsi ini sih, opsi buat outsource. Dari jawaban peserta saya lihat ada yang butuh story writer, ada yang butuh physics engineer, terus network engineer. Nah itu kalau menurut saya rada overkill untuk game dengan scope seperti Endless Runner. Karena physics programmer itu biasanya yang udah buat game AAA yang dia bikin. Kalau di GTA ya mobilnya nabrak, terus mobilnya gimana mentalnya gitu-gitu. Terus kayak ada visual effect artist juga harusnya job desk-nya lebih dalam daripada itu sih. Kalau buat game se-scope Endless Runner rasanya itu overkill. Kan kita juga sebagai produser kan juga harus mikirin budgeting juga. Gitu sih. Oke, sebagai penutup, jadi untuk menentukan anggota dari tim development sebuah game, ada baiknya seorang produser itu untuk melihat lebih jauh kebutuhannya seperti apa gitu, fitur-fiturnya seperti apa, lalu setelah itu menentukan orang-orang seperti apa sih yang sesuai untuk project gamenya tersebut. Itu jangan sampai terlalu banyak juga dan jangan sampai terlalu sedikit juga. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita undur diri dulu. Jadi sampai jumpa di minggu depan.